Hai guys, hai semuanya dimanapun kalian berada, Indonesia, Malaysia, Timur Leste, dan lain sebagainya yang tidak bisa Mimin sebutkan satu persatu. Selamat datang di channel Media Film, channel yang akan menarasikan sebuah film dan disajikan dalam bentuk alur cerita. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Oke guys, di pas sebelumnya, kematian Deng Feng mengakibatkan dia bertemu dengan Ruyan dan menguak sebuah fakta tentangnya, sehingga membuat Deng Feng terbangun kembali untuk membalaskan dendam Ruyan. Apa dia bisa mengalahkan sang roh abadi? Sebelum ke videonya, langkah baiknya untuk mengklik tombol subscribe terlebih dahulu ya, agar channel ini semakin berkembang dan kalian dapat menerima notifikasi video terbaru dari channel ini. Terima kasih yang sudah subscribe, langsung saja ke alur filmnya. Saat dia akan dikubur, para penjaga itu pun sedang menggali kuburnya. Namun sesaat kemudian, Deng Feng bangun dan mengalahkan mereka semua. Setelah pertarungan itu, tiba-tiba Lang Lixiang dan juniornya meniupkan angin pada Deng Feng yang membuat dia tersadarkan diri. Namun di saat mereka akan mengambilnya, datanglah San Yutong yang melarang mereka membawa Deng Feng karena Deng Feng akan berguna untuk San Yutong. Sementara itu, kabar tentang roh abadi telah sampai ke telinganya Heigong, yang membuat dia khawatir karena roh abadi terakhir kali dikalahkan ratusan tahun yang lalu, sehingga dia pun bersiap-siap dengan muridnya untuk pergi ke sana. Xin pun berpindah di suatu rumah. Di sana, keadaan Ling Jiao yang telah bangun membuat San Yutong iri akan perhatian Ling Jiao pada Deng Feng, sehingga dia pun menekan 3 titik akupoinnya yang membuat Ling Jiao muntah darah dan akan lupa ingatan saat dia bangun. Namun tiba-tiba datanglah 2 wanita pencinta batang. Mereka menginginkan tubuh San Yutong karena memiliki banyak yang tak mudah untuk mereka milikinya, sehingga mereka pun membuat sedikit penawaran dengan San Yutong. Jika dia mau tidur bersama mereka, maka keadaan adik San Yutong akan diberitahu lokasinya. Sontak saja itu membuat San Yutong setuju akan penawaran dari mereka. Setelah tahu lokasi adiknya, dia pun langsung menuju ke tempat tersebut. Namun kecerdikan San Yutong membuat para pecinta batang itu akan mati, karena mereka telah memocorkan informasi ini pada San Yutong, sehingga dia pun memberitahu kepada para penjaga di sana siapa yang telah membocorkan informasi itu. Setelah memberitahunya, langsung saja dia pun membawa adiknya pulang. Karena telah membocorkan informasi, para pencinta batang itu akan dieksekusi di kuil Nili, yang membuat mereka mati karena mendapat hukuman yang sangat kejam. Di lain waktu, Deng Feng mulai merindukan keberadaan Ling Jiao yang selama ini dibutakan oleh Ruyan yang telah mati. Namun karena kematiannya kemarin membuatnya sadar dan menyuruh Deng Feng untuk menjaga Ling Jiao. Keesokan harinya di Gunung Juying, Peng Xiao dan Fulong kembali melatih dirinya untuk mengembalikan seni bela diri mereka yang telah hilang. Merasa sudah mumpuni, membuat mereka mengetesnya pada Miao Xiao sekaligus membalaskan dendamnya karena kekalahan mereka dulu.
Sementara itu, Kunan sedang berduka atas kematian istrinya. Tak berselang lama dari itu, datanglah San Yutong yang memberikan cara untuk membunuh Kuanglang. Mereka bisa membunuh Kuanglang dengan energi yang berkebalikan dengan permohonan rohnya. Jika Kuanglang adalah permohonan roh jahat, maka dia akan terbunuh oleh energi permohonan roh baik yang ada di pohon Sifang. 是不能彻底杀死他的，难道是要借助与其灵愿相反的能量才？百里登峰，相反的能量。如果你们有本事杀，那就让他生死由命吧。 Di sore harinya, Chunyin dan Xiulu, sang pasangan lesbi itu, sedang memikirkan cara dan mencari tahu arti dari energi berbalik yang dikatakan San Yutong tadi. Tapi tiba-tiba datanglah Peng Xiao dan Fulong, sang pasangan home rank yang ingin merebut tempat mereka. Sehingga pertarungan pun terjadi. Hehe, 你开门不打母女的货还来劲儿了！出言不逊，凤儿，你等着！ Merasa tak ada gunanya bertarung, membuat Pulong berpikir untuk mengajaknya masuk ke grup mereka. Namun ajakannya itu diabaikan oleh Chunyin dan Xiulu. Saat malam hari di tengah api unggun, mereka sedang memikirkan cara untuk memancing Kuanlan keluar dari Gunung Rongwu. Sebab mereka sudah menemukan cara untuk membunuh Kuanlan. Karena Kuanlan sangat tertarik dengan pengantin wanita, akhirnya mereka pun menunjuk Chunyin dan Xiulu untuk menikah. Tak hanya mereka saja yang akan menikah, karena pasangan homo itu menguping, mereka pun sama akan melakukan pernikahan untuk memancing Kuanlan keluar. 你们都看我俩干什么？ 只有你俩最合适。 Sementara itu, Ling Jiao telah bangun dari pingsannya. Benar saja, setelah dia bangun, dia tak mengingat apa-apa. Melihat keadaan itu, San Yutong pun memberitahu akan kenangan masa lalunya yang sangat menyedihkan, sampai-sampai dia dieksploitasi oleh seseorang. Merasa ada kesempatan, San Yutong pun mengadu domba antara Ling Jiao dan Deng Feng yang menanamkan kebencian di hati Ling Jiao, sehingga dia pun akan mencari Deng Feng di pohon Sifang esok hari. 被人加害。 姑娘就是因为被人所害，是谁加害于我？此人名叫百里登。百里登峰。 Xin pun berpindah ke Gunung Taili. Di sana Tian mengambil alih kepemimpinan mereka untuk melenyapkan Heigong karena Tian lebih tua dan berpengalaman. Namun ada beberapa orang di antara mereka yang tidak menyetujuinya, sehingga pertarungan pun terjadi. 若真能躲过我的3枚碧水针，什么本事？就算躲不过，而是觉得这领头的人不该是你。行，天恒婆婆面前，劝你放尊重些，来吧。Namun di tengah-tengah pertarungan datanglah San Yutong dengan teman-temannya yang menghentikan mereka dan akan mengambil alih posisi kepemimpinan Tian yang membuat Tian marah. Sehingga pengikut Tian pun menyerang San Yutong, tapi dengan mudah mereka pun dapat dikalahkan dan San Yutong yang mengambil alih kepemimpinan mereka. 有不服的，就请。 Setelah berhasil menguasai mereka, San Yutong pun memberi perintah untuk menangkap murid-murid Heigong yang sedang menuju ke Gunung Taili untuk dieksekusi di puncak Gunung Fangkong. Singkat cerita, Heigong dan muridnya tiba di Gunung Taili, namun keberadaan Miao Xiao dan Ju Xiao tertinggal di belakang. Saat mereka masuk ke dalam Taili, Taili itu sudah kosong dan sudah tidak ada siapa-siapa lagi. Tak lama dari itu, tibalah Ding Saying yang tertinggal. Sontak saja Heigong menanyakan keberadaan Miao Xiao dan Ju Xiao. Setelah menerima penjelasan dari Ding Saying, Heigong pun menyangka bahwa mereka telah diculik. Benar saja, di dinding gua itu terdapat surat yang berisi pesan tentang penculikan kedua muridnya itu. Sehingga mereka pun bergegas pergi ke Gunung Fangkong.
盘空顶可是九州之内最高的峰。走。Xin pun berpindah di kota Qian. Di sana pernikahan sudah diselenggarakan menuju pohon Xifang. Kini mereka tinggal menunggu kedatangan dari Kuanlang dan penjaganya. Saat pernikahan berlangsung, benar saja datanglah Kuanlang dan penjaganya itu sehingga pertarungan pun berlangsung dengan sangat sengit yang membuat para penjaganya itu mati. Kini tinggal Kuanlang seorang diri yang masih terjaga. Dia pun diserang oleh Deng Feng dan teman-temannya yang berhasil membuatnya tersadarkan diri. Di tengah-tengah pertarungan itu tiba-tiba Ling Jiao datang karena otaknya sudah dicuci oleh San Yutong sehingga menganggap Deng Feng adalah musuhnya. Merasa ada kesempatan untuk menyerang, tiba-tiba Kuanlang langsung bangun dan melontarkan serangannya. Namun cinta sejati seorang pasangan dapat mengalahkan sesuatu yang menghalanginya sekalipun itu adalah ingatannya. Sontak saja Ling Jiao dengan refleks melindungi Deng Feng dari serangan Kuanlang yang membuat Ling Jiao harus mati. Dua kali melihat seseorang yang dicintainya mati membuat Deng Feng mengamuk dan membangkitkan roh neraka yang ada pada dirinya, sehingga Kuanlang pun mati oleh energi pohon itu dan warisan jepit rambut dari keluarga Q.也能杀掉狂澜。Xin pun berpindah di puncak Pangkong. Di sana San Yutong akan mengeksekusi para murid Heigong ke dalam jurang lembah kebangkitan. Saat malam harinya dia pun memeriksa tubuh mereka yang telah dilempar dari puncak itu. Sementara itu di dalam mimpinya Deng Feng ditemui oleh Ruyan yang sudah lama tidak bertemu. Namun seketika itu dia menyadari bahwa Ruyan tak pernah datang ke dalam mimpinya, sehingga Ruyan sekarang adalah jelmaan dari San Yutong. Tak sampai di situ, ternyata San Yutong juga adalah jelmaan dari Tuan Liku atau suami dari Kuanglang. Gimana? Pusing sama alurnya? Sabar, bentar lagi kebongkar. Pertemuan Liku memberikan petunjuk pada Deng Feng agar dia datang ke puncak Pangkong esok hari untuk mengalahkan San Yutong karena San Yutong adalah roh pelayan dari Liku. Itu sebabnya dia sangat kuat. 百年前创建御灵团的离窟大师。可是你要先去盘空顶，你要在盘空顶先打败我的灵徒，我便可安息了。什么？我要去盘空顶。 Keesokan harinya Heigong berhasil sampai seorang diri ke puncak Pangkong karena semua muridnya sudah dieksekusi oleh San Yutong. Geram dengan tindakannya membuat dia marah sehingga pertarungan pun terjadi yang membuat Heigong kalah. Ni 说的没错。 Di tengah-tengah pertarungan datanglah Deng Feng yang diberi petunjuk oleh Liku untuk menanyakan keberadaan Yan Ling Jiao. Karena San Yutong tak ingin memberitahu sehingga pertarungan pun terjadi yang membuat San Yutong kalah dan terlempar ke dalam jurang lembah kebangkitan. Sehingga semua permohonan rohnya menghilang. San Yutong.
Setelah mengalahkan Sang Yutong, datanglah Tuan Liku, sang pendiri Ordo Pengusir Roh. Disinilah semuanya akan terungkap. 360 tahun lalu Tuan Liku membuat permohonan roh hebat beserta dengan kekuatan 10 pegulungannya, yang membuat permohonan itu bercecer kemana-mana dan masuk ke dalam tubuh orang yang mempunyai kultivasi seni bela diri menengah. Sekarang dapat disimpulkan bahwa semua orang yang mempunyai tingkatan seni bela diri hebat itu karena adanya permohonan roh dari Tuan Liku, sehingga mereka harus dilempar dari tempat tertinggi, yaitu di puncak Pangkong, karena hanya tempat tertinggilah yang mampu melepaskan roh dari jiwanya. Setelah 49 hari, mereka akan bangkit kembali menjadi orang normal pada umumnya. Kini Tuan Liku bisa tenang karena permohonannya sudah hilang. 300春秋，千人万，几残卷尘埃。 50 hari kemudian, semua permohonan roh sudah tidak ada. Kini mereka yang telah bangkit berkumpul di Gunung Juying karena Heigong akan memberikan pengumuman. Setelah semuanya berkumpul, Heigong pun berbicara bahwa semua orang harus berprinsip pada kerjaannya masing-masing. Dan Ordo Pengusir Roh pun dengan lantang dibubarkan. Sementara itu, Ling Jiao telah dihidupkan kembali oleh kekuatan dual yang Deng Feng. Namun sayangnya, dia tidak bisa mengingat apa-apa, termasuk Deng Feng sekalipun. Scene pun diakhiri di kuil Nili, di mana pecinta batang yang bernama Li dimasuki oleh permohonan roh abadi, dan film pun selesai. Menurut Mimin pribadi, film ini terlalu banyak plot twist dan alur maju mundur, sehingga di setiap episodenya banyak scene yang menggantung yang membuat Mimin pusing dan harus menyusun ulang waktu dari film ini. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini yaitu jangan pernah sesekali membebani orang lain dengan sebuah permintaan. Belajarlah ikhlas untuk melepaskan seseorang yang kita sayang, karena sebuah keikhlasan adalah sesuatu yang paling membahagiakan meskipun harus melewati luka yang sangat dalam. Asik. Mimin pamit undur diri, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. See you next video.